Ala Rasulillah, ketika saya ngaji tentang masalah akhlak, di mana setiap habis melaksanakan sholat subuh yang kita baca bersama ini adalah kajian tentang akhlak. Itu bukan berarti diri saya ini sudah sempurna, tapi justru dengan adanya saya mengaji ini saya sering merasa tertampar. Itulah yang dinamakan ngaji. Ngaji itu ibarat orang ngaca, Bapak Ibu. Ketika kita mengaca, maka kita siap-siap melihat celah kesalahan diri kita. Sehingga meskipun saya yang membaca, saya yang menyampaikan, itu justru malah kelihatan kesalahannya, kelihatan keburukannya tatkala saya membaca keterangan-keterangan kitab akhlak semacam ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang masalah bab ikhlas, di mana istilah ikhlas inilah hal yang paling berat di dalam melaksanakan amal ibadah. Namun mau tidak mau, tatkala kita melakukan amal ibadah itu harus disertai dengan ikhlas. Kita berawal dari definisi ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah al-amal lillah wahdah. Kita melakukan amal perbuatan, amal ibadah, taqarrub ilallah, itu murni betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Meskipun demikian, kita masih diberikan keringanan oleh syara, bahwasanya ikhlas sendiri itu ada 3 tingkatan. Sesuai dengan definisi yang pertama, ini adalah ikhlas tingkatan yang paling tertinggi, di mana kita melakukan amal ibadah tanpa ada sedikit pun niat selain Allah. Itu tingkatan yang paling tertinggi. Oleh karenanya, ikhlas sendiri itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Wa maratibuhu salasun. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi, namanya tingkatan aliyan, tingkatan yang paling tertinggi. Coba kita koreksi, kita introspeksi, pernahkah kita memiliki yang namanya ikhlas tingkat tertinggi ini? Apa itu ikhlas tingkat tertinggi? Wahiyya ayya'amala lillah wahdah. Saya melakukan sholat, saya melakukan zakat, saya melakukan sedekah, saya melakukan amal ibadah apapun, itu murni karena Allah, tanpa sedikit pun ada tujuan ghordun dunyawiyun, tanpa sedikit pun ada tujuan duniawi, tanpa sedikit pun ada tujuan ingin mendapatkan balasan pahala akhirat, sama sekali tidak ada. Tujuannya untuk apa? Imtisalan li amrihi wa qiyaman bihaqqi ubudiyatihi. Karena seorang hamba tatkala melakukan amal ibadah, tujuannya murni karena Allah, mengingat saya ini diperintahkan oleh Allah. Contoh sholat ini saya memang diperintahkan oleh Allah. Di sisi lain memang saya ini mempunyai kewajiban bihaqqi ubudiyatihi, dan Allah itu berhak untuk saya sembah. Baik saya dapat pahala maupun tidak, diterima maupun tidak amal ibadah saya, pokok saya itu ibadah kepada Allah. Makanya di sini dijelaskan, ruwiya annallaha arada ayyaktabira ba'da ibadihi wa yudhira dzalika lil malaikah. Suatu hari Allah itu berkehendak ingin ngetes salah seorang hambanya. Disampaikanlah kepada malaikat, fa arsala malakan li abidin bi surati rajulin wa qala lahu, Allah memerintahkan kepada satu malaikatnya, malaikat berubah wujud persis seperti manusia, wujudnya laki-laki. Wa qala lahu, kemudian Allah mengatakan kepada kemudian malaikat ini mengatakan kepada salah seorang hambanya yang melakukan amal ibadah yang ikhlas ini tadi, innallaha lam yaqbal min ibadatika syai'an. Wahai manusia, sebut saja namanya Nur-Rahim. Kalau baik jangan Nur-Rahim lah ya. Kalau baik ini Pak Joyo, Pak Joyo, Allah itu tidak mau menerima satupun amal ibadahmu, meskipun kamu sholat jengkulitan kayak apa, itu nggak pernah diterima oleh Allah. Ini Allah ngetes, ini Allah ngetes. Kemudian apa jawabannya Pak Joyo? Faqala inni lam a'budhu liyaqbalaha walakinni a'budu li'annahu rabbun yu'badu. Saya melakukan amal ibadah, wahai malaikat, karena ini nggak ngerti kalau itu malaikat, ngertinya laki-laki biasa. Saya melakukan amal ibadah itu tidak pernah yang namanya berharap ingin diterima oleh Allah. Saya itu sadar, saya ini hamba Allah, kemudian Allah sendiri itu adalah Tuhanku. Jadi Allah itu berhak saya sembah. Mau saya ibadah itu diterima atau tidak, itu terserah Allah.
Akhirnya malaikat ini lapor kepada Allah. Faraja'a al-malak li rabbih wa akhbara bima qalati 'abdihi. Kemudian laki-laki yang aslinya malaikat ini lapor kepada Allah, menyampaikan bahwasanya Pak Joyo ini tadi jawabannya demikian. Mau diterima atau tidak, pokoknya saya menyembah Allah karena Allah itu berhak saya sembah. Saya ini hamba Allah, wajib untuk menyembah Allah. Apa kata Allah? Wa huwa a'lamu biha faqala irji wa akhbirhu anni qabiltu minhu ma madha wa ma ya'ti. Sampaikanlah kepada Pak Joyo bahwasanya saya sudah menerima semua apa amal ibadah yang telah dia lakukan dan apa amal ibadah yang akan dilakukan. Ini menunjukkan tingkatan yang paling tinggi. Tingkatannya para nabi-nabinya Allah, tingkatannya para rasulnya Allah, tingkatannya para wali-walinya Allah. Walinya Allah bukan berarti di antara kita itu tidak ada. Bisa saja orangnya biasa sekali. Bisa saja orangnya itu tidak ngalim, nggak pernah ngaji ke pondok pesantren, nggak pernah. Bisa saja bukan orang kaya, tapi justru di dalam hatinya malah timbul rasa ikhlas yang luar biasa. Allah, Allah, Allah. Di dalam amal ibadahnya lillah, lillah, lillah. Hanya karena Allah, tanpa terbesit urusan duniawi. Jangankan urusan duniawi, urusan pahala, urusan mendapatkan surga pun tidak ada sama sekali. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, wa wusta wa hiya ayya'mala li thawabil akhirah. Ini mungkin tingkatannya para bapak ibu yang ada di sini, kebanyakan tingkatan ini. Tingkatannya orang-orang solih, di mana kita melakukan amal ibadah, sampean sedekah tujuannya untuk apa? Supaya saya mendapatkan pahala dari Allah. Sampean sholat bikin apa? Supaya saya mendapatkan surganya Allah. Sampean melakukan amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan balasan dari Allah. Ini adalah tingkatan ikhlas, tapi yang nomor 2 atau yang disebut dengan wusto. Wusto itu tingkatan menengah atau SMP. Kalau yang tadi alian itu tingkatan aliyah, SMA, tingkatan yang paling tinggi. Sedangkan yang terakhir kali ini adalah ikhlas tingkatan danian atau tingkatan SD atau tingkatan dasar. Ini adalah ikhlasnya Nurrohim. Ya, tingkatan paling dasar. Wa hiya ayya'mala lil ikram fid dunya wassalamah min afatiha. Melakukan amal ibadah tapi tujuannya karena memuliakan ketika dia masih hidup di dunia dan ingin selamat dari bahayanya dunia. Ya mohon maaf, contohnya ya mohon maaf sekali, karena di sebuah instansi kepolisian ini setiap hari Kamis ini ada giat bin rohtal. Ya, karena bawahan ini mau tidak mau harus mengikuti perintah atasan, ikut giat bin rohtal. Akhirnya di dalam hatinya ada unsur, kalau saya tidak ikut giat bin rohtal, otomatis saya ini nanti nggak kecatet, otomatis saya ini akan mendapat sorotan dari atasan. Nah, sehingga melakukan amal ibadah bentuk giat bin rohtal, bermajelis ilmu, bermajelis dzikir, itu masih ada motivasi unsur dunianya. Apa itu unsur dunianya? Sungkan dengan atasan. Ini termasuk ikhlas apa tidak? Termasuk ikhlas, dengan catatan tujuan dunia jangan mengalahkan tujuan lillahnya. Artinya bagaimana? Niatnya urusan lillah, tujuan karena Allah itu 65% atau lebih, tapi kemudian tujuan karena sungkan ini hanya sekecil aja, 35%. Nggak sampai mengalahkan tujuan akhirat, nggak sampai mengalahkan tujuan Allah. Insya Allah masih disebut dengan ikhlas. Oleh karenanya di sini dijelaskan bahwasanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Sayyidatina Fatimah, terus kemudian dari Sayyidina Hasan dan Husain, terus ke bawah. Beliau menjelaskan bahwasanya inna qauman abadullaha rahbatan fatilka ibadatul abid. Orang melakukan amal ibadah, Bapak Ibu, itu ada 3 hal, ada 3 tingkah, ada 3 keadaan. Coba kita raba diri kita masing-masing. Pada saat kita melakukan sholat, kira-kira kita itu termasuk terpaksa apa tidak? Kalau masih menganggap bahwasanya sholat kita ini terpaksa karena perintah Allah, karena itu adalah suatu kewajiban, maka bisa dipastikan amal ibadah kita itu seperti halnya amal ibadahnya budak. Kamu harus melakukan. Kalau kamu nggak melakukan, nanti kamu akan disiksa. Kalau kamu nggak melakukan, nanti kamu dapat hukuman. Kalau kamu nggak melakukan, maka kamu akan dapat penjara dan lain sebagainya. Nah, ini persis seperti saya. Jadi melakukan amal ibadah tetapi masih karena paksaan, masih karena unsur perintah, masih karena unsur kewajiban, belum disebut yang namanya kebutuhan. Nah, ini
ibadah semacam ini karena dia itu takut, rohbatan, karena takut. Takut kenapa? Takut kalau saya nggak sholat nanti saya mendapatkan siksa. Takut kalau saya nggak sholat nanti saya dapat neraka. Nah, ini adalah ibadahnya orang yang seperti budak. Kemudian yang kedua, wa akharina abaduhu rohbatan fatilka ibadatut tujar. Ada orang kok melakukan amal ibadah di dalam hatinya senang. Di dalam hatinya senang. Karena apa? Mau dapat pahala. Karena apa? Mau dapat surga. Nah, ini adalah seperti ibadahnya pedagang. Maksudnya bagaimana? Pedagang kan mencari keuntungan. Melakukan perdagangan tujuannya untuk mencari keuntungan. Hatinya senang. Nah, ini seperti yang nomor 2 tadi, ikhlas tingkatan wusta, tingkatan yang menengah. Kalau yang pertama tadi kan ikhlas tingkatan yang danian, paling dasar. Nah, ini yang paling terakhir. Wa qauman abadullaha syukron. Kelompok yang melakukan amal ibadah tetapi di dalam hatinya tujuannya syukur. Ya Allah, saya diberikan kesehatan. Ya Allah, saya diberikan rezeki yang cukup semacam ini. Saya wajib bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan amal ibadah kepada Allah. Ini adalah fatilka ibadatul akhrar, ibadahnya orang yang merdeka, tanpa ada ikatan, tanpa ada beban sama sekali. Ini bisa ditengok ketika kita melakukan sholat isya, Bapak Ibu. Ketika melakukan sholat kemudian kita agak terlambat waktunya dari awal waktu. Kalau kita merasa berat, bisa dipastikan kita itu ibadah tingkatannya para budak yang merasa masih terbebani, yang merasa masih berat. Nah, inilah yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Yaitu tadi al-amal lillah wahda. Dan ikhlas itu ampuh, Bapak Ibu. Ada sebuah hikayah. Hukiya an Ikrimah anna rajulan marra ala sajaratin tu'badu min dunillah faghadaba alayya. Diceritakan dari Ikrimah, ada salah seorang lelaki melewati sebuah pohon yang besar. Pohon yang besar ini disembah oleh marga masyarakat sekitar. Bukan menyembah Allah tapi menyembah pohon. Akhirnya laki-laki ini marah besar. Fa'akhadha fa'san wa raqiba himarahu. Kemudian dia mengambil kampak. Setelah mengambil kampak, kemudian dia naik khimarnya, naik keledainya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghadap pohon besar ini, liyaqta'aha, tujuannya untuk ditebang supaya tidak disembah oleh orang-orang. Falakiyahu iblis fi surati insan. Kemudian iblis itu datang menemui dia di tengah perjalanan, bentuknya, rupanya, wajahnya manusia, laki-laki. Faqala lahu aina tadhhab. Kemudian iblis yang sudah menyamar menjadi laki-laki ini nyapa, sebut saja Nurrohim. Nurrohim, kamu mau kemana? Saya mau pergi tebang pohon itu, karena pohon itu buat nyembah-nyembah, bukan nyembah kepada Allah, justru malah nyembah kepada pohon. Jadi laki-laki yang namanya Nurrohim ini murka. Faqala lahu aina tadhhab? Faqala ila syajaratin tu'badu min dunillah wa ahidtu adan an aqta'aha. Faqala lahu iblis alaihi la'nah. Kemudian iblis pun menjawab, malaka walaha. Apa keuntunganmu mau menabang pohon itu? Kemudian apa rugimu sampai kamu motong pohon itu? Nah, apa manfaatnya? Jawabannya adalah tidak bisa menjawab. Akhirnya qata'aha, sudah, nggak usah dipotong, nggak usah. Akhirnya fatakhosoma, karena yang satu ingin memotong, yang satu melarang menebang. Akhirnya mereka bertengkar. Setelah bertengkar mereka berkelahi. Pada perkelahian ini fasoro'a iblis salah sama rotin. Iblis itu kewalahan, dibantinglah iblis. Ya, laki-laki ini dibanting oleh iblis 3 kali. Tapi falama ajaza iblis anhu, sama sekali iblis itu tidak bisa membanting, tidak bisa mengalahkan laki-laki itu. Itu karena ikhlasnya. Karena saking ikhlasnya. Akhirnya apa? Iblis menyerah. Setelah iblis menyerah, kemudian dikatakan, sudah, kamu pulang saja. Kamu pulang saja. Wa ana u'tika kulla yaumin arba'ata dirham. Setiap hari saya jatah engkau sebanyak 4 dirham. Betul, Pak? Betul, Ibu. Ketika dia pulang, setiap harinya membuka sajadah, di bawah sajadahnya ada uang. Soro yajidu tahtaha kulla yaumin arba'ata dirham ila salasati ayamin. Sampai 3 hari berturut-turut. Laki-laki yang dia mendapat sogokan dari iblis ini tadi, dibukalah sajadah setiap harinya. Setiap hari di bawah sajadah ada 4 dirham. Setiap hari ada 4 dirham. Falamma asbaha ba'da dzalika lam yajid syai'an. Setelah keluar daripada 3 hari ini tadi, dia nggak menemukan ada 4 dirham di bawah sajadahnya. Wah, akhirnya di dalam hati lain lagi. Niatnya,
Oh, berarti dia itu tipu-tipu ini. Fa akhadha al-fa'sa wa raqiba khimarahu, ambil kampaknya lagi, kemudian dia berangkat menuju ke pohon tersebut. Fatawajjaha nahwa sajarah. Setelah itu faqama iblis ala tika surah. Kemudian iblis itu kemudian mendatangi kembali, bentuknya seperti manusia laki-laki. Faqala lahu aina turid, mau kemana? Mau kemana Nur-Rahim? Jawabannya apa? Jawabannya sama persis seperti itu. Saya mau potong pohon itu karena pohon itu mau selalu disembah oleh orang-orang, bukan nyembah kepada Allah, malah nyembahnya kepada pohon. Akhirnya iblis apa? Nggak bisa, jangan dipotong, jangan, kamu nggak akan mampu. Akhirnya bertengkar. Setelah bertengkar, iblis ini berhasil banting laki-laki yang namanya Nur-Rahim. Banting laki-laki yang namanya Nur-Rahim. Lah Nur-Rahim ini heran, fata'ajaba. Loh, kemarin 3 kali saya dibanting tidak bisa, ini sekali dibanting saya hancur langsung. Akhirnya faqala bi ayyi sababin anta ghalibun alayya wa kuntu ghaliban alaika qablu. Bagaimana engkau bisa membanting saya sedangkan sebelumnya engkau tidak bisa mengalahkan saya? Jawabannya iblis apa? Faqala iblis alaihi la'nah, na'am, yo, kana khurujuka awwala maratin lillahi ta'ala. Engkau pertama kali ketika menuju pohon itu, mau menebang pohon itu murni lillahi ta'ala, itu murni karena Allah ta'ala. Tapi falawijtama'a awani kulluhum alaik la yuqawimunaka fa ammal ana fa innama kharajta min haitsu lam tajid ad-darahim tahta sajadatika. Yang pertama, engkau masih ikhlas karena Allah, makanya saya tidak bisa banting kamu, tidak bisa mengalahkan kamu. Tetapi ketika yang kedua ini, kamu murni menuju ke pohon ingin menebang karena kamu tidak menemukan dirham, jumlahnya ada 4 dirham di bawah sajadahmu. Bisa dipastikan jamaah, keikhlasan itu ampuhnya luar biasa. Oleh karenanya, salah satu penyakit ustadz semacam saya ini, saya nggak mau ngomongin yang lain, itu adalah ngomongin masalah bab ikhlas. Artinya jika memang bisa minimal ikhlas paling dasar pun itu kita masih berharap dapat pahala dari Allah. Tetapi kalau kita sudah gordun dunyawiyun, ngamal ibadah karena pamer, ngamal ibadah karena ingin dapat pujian dari manusia, ngamal ibadah karena ingin dapat nominal keuangan, maka bisa dipastikan kapan dunia itu tujuan utama mengalahkan akhirat, mengarahkan lillah, maka tidak mendapatkan apa-apa. Fala sawabalahu, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dohirnya selalu ceramah, dohirnya selalu amal ibadah, namun akhiratnya nggak dapat apa-apa. Oleh karenanya mari bersama-sama kita berarti saya dengan para jamaah meningkatkan keikhlasan di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selisih minimal sedikit tetap ada. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad